Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Natasha dari kelas 6D dengan NPM 223110065. Saya di sini akan menjelaskan tentang formulasi dan teknologi sediaan steril. Apa sih produk steril? Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup, termasuk sediaan steril, contohnya preparat atau sediaan, parenteral atau obat suntik, preparat untuk mata, dan preparat irigasi, contohnya infus. Tujuannya adalah memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Di sini juga ada proses pembuatan produk steril. Yang pertama itu secara garis besar, proses pembuatan produk steril dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk disterilkan dalam wadah akhir, dan yang kedua, produk diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap. Dan yang kedua, prosesnya ada jaminan terbesar atau sterilisasi akhir, dan yang paling akhir adalah jaminan aseptic processing atau media fill. Semakin banyak partikel yang ada di udara, maka semakin rentan terjadinya kontaminasi produk. Dan ada sumber-sumber kontaminasi. Yang pertama, lingkungan atau udara merupakan sumber kontaminan utama dalam proses pembuatan obat, sehingga di dalam CPOB diatur adanya syarat ruangan. Dan yang kedua, manusia atau personel. Di situ ada bakteri-bakteri ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, rambut, dan kulit. Dan yang ketiga adalah mesin dan peralatan. Mesin terlihat sangat halus. Permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudang bakteri. Ada konstruksi bangunan. Standar konstruksi bangunan untuk suatu ruangan bersih, clean room, lebih tinggi dari bangunan lain. Bahan konstruksi yang digunakan berbeda dengan yang digunakan untuk ruang lain. Antara lain, ruang bersih dibangun dengan struktur kedap udara, dan yang kedua, permukaan ruangan atau bagian ruangan harus licin, mudah dibersihkan, dan disanitasi. Ada persyaratan ruangan dan bangunan. Yang pertama adalah alur proses. Alur proses itu kelengkapan sarana penunjang sesuai kebutuhan. Yang kedua, alur material. Di situ yang pertama ada mengikuti proses produksi, dan yang kedua tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur personil. Dan yang ketiga ada alur personalia. Di situ yang pertama tidak boleh melalui ruang proses, dan yang kedua tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur material, dan yang ketiga. Dan di sini ada ruang ganti pakaian tersendiri. Yang pertama itu harus sistem tata udara disesuaikan dengan kelas kebersihan, dan yang kedua dialiri udara tersaring secara efektif, dan yang ketiga didesain sebagai airlock. Di situ ada sistem interlock untuk pintu masuk atau keluar, dan yang kedua sistem peringatan atau alarm visual dan audio. Dan yang keempat ada rekomendasi ruang terpisah untuk jalur masuk dan jalur keluar ruang bersih. Dan yang paling terakhir adalah tersedia fasilitas pembersihan dan sanitasi tangan. Secara personil yang memasuki area bersih atau area steril harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat
dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Dan ada pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Yang pertama, ruang bersih dan sarana udara bersih harus dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung. Dan yang kedua, penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan studi analisis risiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klarifikasi ruangan atau sarana udara bersih. Dan yang paling terakhir adalah untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaklah dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk perakitan alat, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat perhitungan partikel atau menimbulkan bahaya, misal organisme hidup dan bahan berbahaya radiologis. Sekian materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.